Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Oktaviani. Kali ini saya akan membahas tentang laporan hasil observasi kearifan lokal rumah gadang. Hasil observasi kearifan lokal rumah gadang. Nama Novi Oktaviani, NIM 20234012, seksi 202022340016. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia memiliki banyak warisan peradaban gemilang saat ini, dikenal dengan kearifan lokal yang hingga ini menjadi pengetahuan empirik, dipraktekkan dan dikembangkan, serta layanan direvitalisasi. Sebagai warisan masa lalu, kearifan lokal diartikan sebagai tradisi yang dilaksanakan baik oleh individu maupun kelompok dalam suatu wilayah, kecil ataupun luas, memiliki muatan nilai penghormatan pada sesama makhluk alam semesta dan yang maha kuasa yang ditunjuk untuk mencapai kesejahteraan dan kesentosaan masyarakat. Kearifan lokal juga mengacu pada kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, dikenal, dipercaya, diakui sebagai elemen penting yang mampu mempertebal koherensi sosial di antara warga masyarakat. Kearifan lokal juga mendirikan suatu partisipasi masyarakat lintas kelas, lintas golongan, lintas gender, lintas religi. Kearifan lokal memiliki potensi untuk mencegah mengurangi kemiskinan perempuan dan masyarakat pada umumnya. Walaupun arifan lokal dianggap hal terbatas dalam komunikasi wilayah, kesamaan model dan pola praktiknya membuktikan sebagai budaya luhur yang dipraktikkan dan diterima secara nasional. Indonesia dikenal dengan ragam budaya yang terdiri dari suku bangsa dan bahasa. Setiap suku memiliki ciri khas yang berbeda antara suku dengan suku yang lain. Salah satu ciri khas antara suku dapat dilihat dari arsitektur tradisional atau yang dikenal dengan rumah adat, karena arsitektur merupakan suatu cerminan dari masyarakat penghuninya. Arsitektur yang dibangun oleh suatu kaum memiliki unsur-unsur tertentu seperti mengkaitkan alam sekitar dalam konsep perancangannya, dimulai dari penempatan bangunan tersebut dibangun hingga elemen dan simbol yang digunakan untuk dekorasi atau hiasan bangunan. Salah satu kearifan lokal arsitektur atau bangunan yaitu rumah gadang. Ruang lingkup observasi. Yang pertama, identifikasi kearifan lokal rumah gadang. Yang kedua yaitu kearifan lokal rumah gadang. Yang ketiga yaitu tipe kearifan lokal rumah gadang. Yang keempat yaitu dimensi kearifan lokal rumah gadang. Yang kelima yaitu proses kearifan lokal rumah gadang. Yang keenam yaitu nilai kearifan lokal rumah gadang. Yang pertama yaitu identifikasi kearifan lokal rumah gadang. Kearifan lokal adat Minangkabau merupakan warisan kebudayaan yang ada di masyarakat, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat yang bersangkutan. Sumbernya adalah kebudayaan trilineal yang dianut masyarakat Minangkabau dan tertuang dalam keragaman aturan adat dan kearifan lokal tersebut. Umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam, sehingga wajar masyarakat Minangkabau memiliki filsafah alam tak kambang jadi guru. Kearifan lokal tersebut mengejawantah dengan karya seni, nilai moral, adat istiadat, dan serangkaian pola hidup sehari-hari. Lestarinya cagar budaya berbasis kearifan lokal merupakan pelestarian dengan menggunakan metode, teknologi maupun bahan tradisional. Saat ini, kearifan budaya nenek moyang terbukti efektif dan memberikan hasil yang baik dalam melestarikan cagar budaya. Nenek moyang mendahulukan kita dengan membekali pengalaman dan bahan yang telah disediakan alam, ternyata memiliki kearifan tersendiri yang sudah seharusnya menjadi bekal
bekal pengetahuan juga bagi kita dalam melestarikan cagar budaya. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat tertentu terbukti karena kearifan tersebut mampu bertahan dalam waktu yang relatif panjang. Tidak hanya itu, pengetahuan dan keterampilan tradisional seharusnya menjadi aset yang penting untuk dilestarikan. Tanpa kita sadari, penggunaan metode tradisional juga akan meningkatkan nilai penting dari cagar budaya. Minangkabau menyimpan banyak kearifan lokal seperti yang dapat kita lihat dari bangunan tradisional suku Minangkabau yang unik berupa rumah gadang. Yang kedua yaitu jenis kearifan lokal rumah gadang. Jenis kearifan lokal dari observasi yaitu jenis kearifan lokal berwujud nyata karena rumah gadang termasuk arsitektur atau bangunan. Yang ketiga yaitu tipe kearifan lokal rumah gadang. Yang pertama yaitu berhubungan dengan perumahan. Berhubungan dengan perumahan yaitu rumah gadang dibuat disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di Sumatera Barat. Yang kedua yaitu hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia yaitu rumah gadang merupakan sistem pengetahuan lokal sebagai hasil interaksi terus-menerus yang terbangun karena kebutuhan. Yang keempat yaitu dimensi kearifan lokal rumah gadang. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan lokal, yaitu masyarakat setempat memiliki pengetahuan lokal terkait dengan lingkungan hidup seperti rumah gadang. Yang kedua yaitu dimensi nilai lokal, yaitu aturan dan nilai norma yang harus ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh masyarakat untuk mengatur anggota masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu dimensi keterampilan lokal, yaitu kemampuan berkreasi dan berinovasi yang dapat dipergunakan sebagai kemampuan untuk bertahan hidup seperti menjadikan rumah gadang sebagai museum atau objek wisata. Yang keempat yaitu dimensi sumber daya lokal atau sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat dipergunakan oleh masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan dan dengan menjunjung tinggi lokal wisdom tersebut tidak akan mengeksploitasinya secara besar-besaran dan mengkomersilkan seperti menggunakan kayu pohon untuk membuat rumah gadang, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang kelima yaitu dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal atau kesukuan atau ketokohan, yaitu anggota masyarakat memiliki sistem pemerintahan lokal sendiri di mana penjunjung tinggi adat istiadat suku atau tokoh yang menjadi panutan, seperti adanya dua rumah gadang di Minangkabau, yaitu rumah gadang Potopiliang dan Bodi Candiago. Dimensi solidaritas kelompok lokal, yaitu suatu masyarakat umumnya dikelompokkan oleh ikatan komunal yang dipersatukan oleh ikatan komunikasi untuk membentuk solidaritas lokal seperti dalam bentuk ritual keagamaan dan upacara adat, seperti rumah gadang dijadikan tempat untuk bermusyawarah. 5. Proses kearifan lokal rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah komunal masyarakat Minangkabau. Rumah juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan rumah Bagojong, atau ada juga yang menyebutnya dengan nama lain dengan rumah Baanjuang. Bentuk rumah adat baik dari gaya, hiasan bagian dalam dan luar serta fungsi sosial budaya rumah gadang mencerminkan kebudayaan dan nilai di Minangkabau. Rumah gadang berfungsi sebagai rumah tempat tinggal bagi anggota keluarga satu kaum yang mana merupakan perlambangan kehadiran satu kaum dalam bentuk nagari, serta sebagai pusat kehidupan dan kerukunan seperti tempat bermufakat keluarga kaum dan melaksanakan upacara, bahkan sebagai tempat perawatan anggota keluarga yang sakit. Selanjutnya, rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga
induk di dalam suku atau kaum yang secara turun-temurun dan hanya memiliki atau diwarisi kepada perempuan pada kaum tersebut. Di halaman depan rumah gadang biasanya terdapat 2 buah bangunan yang digunakan untuk menyimpan tali. Kata gadang dalam rumah gadang artinya besar, maka rumah gadang biasa memiliki ukuran yang besar dan sering digunakan tempat penyelesaian urusan besar seperti musyawarah adat dan upacara perkawinan. Rumah gadang memiliki bangunan seperti panggung dan bersegi panjang. Lantai terbuat dari kayu, atapnya menjolong dan mencuat ke atas. Biasanya dicat dengan warna coklat tua. Arsitektur rumah gadang unik ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang melihatnya. Rumah gadang menurut adat dimiliki oleh kaum perempuan yang akan terus diwariskan oleh seorang ibu kepada anak perempuannya di bawah kewenangan pimpinan kaum atau suku yang lazim disebut dengan mama kaum. Berdasarkan adat Minangkabau, setiap rumah gadang ditinggali oleh keluarga besar pihak istri yang terdiri dari nenek, anak perempuan, cucu perempuan. Maka sistem kekerabatan suku Minangkabau adalah matrilineal, artinya mengikut garis keturunan ibu. Yang keempat yaitu nilai kearifan lokal rumah gadang. Yang pertama yaitu nilai sosial. Minangkabau membedakan antara individu dengan individu lain. Minangkabau membedakan antara individu dengan lembaga dan masing-masing menempatkan ruangan tertentu yang berbeda satu sama lain. Suatu lembaga merupakan kesatuan dalam berbagai tindakan berdasarkan kebesaran unsur individu pembangun, baik berdasarkan keturunan maupun kediaman sosial dan usaha. Berdasarkan ketentuan, ada lembaga-lembaga keluarga, lembaga-lembaga kaum, dan lembaga-lembaga suku. Berdasarkan wilayah yang didiami, ada lembaga dusun atau kampung, kota, nagari, lurah, dan rantau, alam Minangkabau, dan dunia terkembang, alam global. Demikian pula berdasarkan usaha. Ada usaha mandiri individual, menghasilkan harta pencarian. Usaha kelompok kerabatan terbatas, membuat harta pusaka rendah. Dan usaha kelompok kekerabatan turun-temurun, membuat harta pusaka tinggi. Penggabungan kelompok-kelompok lebih kecil dengan membentuk kelompok yang lebih besar tidak serta-merta melemburkan identitas kedirian masing-masing, tetapi diikat oleh hukum-hukum keseimbangan yang dinamis. Dalam ikatan itu, kehidupan sosial dianalogikan seperti rumah gadang, memiliki balik-balik atau kamar-kamar privasi, memiliki lanyar saku tempat anggota satu balik bercengkrama di luar bilik, lajar 2 tempat warga bilik warga bilik 1 rumah gadang saling berinteraksi sesamanya, dan memiliki lanjar 3 tempat warga rumah bersangkutan berinteraksi dengan kerabat dekat yang berada di rumah gadang, memiliki lanjar 4 atau sumbi atau serambi untuk berinteraksi dengan tamu, serta memiliki halaman dan pamedana sebagai tempat berinteraksi. Secara sosio-kultural lebih luas dengan warga kampung atau nagari. Oleh karena itu, dalam adat Minangkabau dikenal dengan konsep bilik ketek atau bilik kecil, dan bilik gadang atau bilik besar, atau konsep bilik awal yaitu bilik kita, awak atau bilik kita, dan bilik urang atau bilik orang. Bilik ketek adalah ruang sosial tempat individu atau kelompok kecil bebas dengan eksistensi dan privasinya yang tidak boleh dicampur oleh individu atau kelompok lain tanpa hak. Bilik gadang adalah ruang sosial yang menampung kepentingan bersama individu-individu atau kelompok
dalam interaksi antara grup dalam tatanan kesejahteraan, sederajatan. Tingkat-tingkat kelembagaan itu dari yang terkecil atau keluarga sampai ke tingkat yang terluas, yaitu alam Minangkabau, bangsa, masyarakat global. Penempatan dan memiliki ruang-ruang tertentu dengan batas yang jelas. Ruang yang ditempati oleh kelompok lebih luas disebut sebagai bilik gadang atau bilik besar, dan ruangan yang paling kecil dari yang lebih luas disebut dengan bilik ketek atau bilik kecil. Setiap bilik memiliki otonomi dalam mengelola persoalan individu warganya, baik dalam hal berprofesif atau memperdayakan potensi dan sumber daya, ataupun yang negatif, yaitu menanamkan aib, resolusi konflik dan lain-lain. Persoalan internal bilik harus diusahakan semampunya untuk dapat ditangani sendiri. Apabila suatu urusan tidak mampu diselesaikan oleh komunitas suatu bilik kecil, maka akan bisa membawanya ke dalam urusan bilik yang lebih besar. Dalam garis yang sama, dalam hal ini menjadi tabu untuk meminta bantuan dan menyampaikan kesukaran kepada pihak dari luar batasan bilik kecil. Hal ini disebut meminta angko kawa badan, yaitu meminta nafas keluar badan. Dengan kata lain, bilik ketek memiliki urusan sendiri yang tidak selalu dapat diketahui dan dicampur oleh orang dari bilik lain, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan urusan lintasan ruang dalam bilik gadang atau bilik besar. Yang kedua yaitu nilai politik. Dalam kehidupan bilik gadang, bilik ketek secara bertingkat dari bawahan menjadi anak tangga menuju tingkat ke atas. Proses mobilisasi dari tangga lebih rendah menuju tangga yang lebih tinggi, atau sebaliknya disebut dengan pajanjangan, naik bertangga turun, atau berjenjang naik bertangga turun. Maknanya, seumpamaan pada persoalan dalam bilik ketek, maka persoalan itu akan dibawa ke bilik yang lebih tinggi, yang setingkat lebih besar. Jika pihak bilik yang setingkat lebih besar persoalan itu dapat diselesaikan, maka proses bertangga naik itu berhenti sampai di situ. Tetapi apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka persoalan itu seharusnya akan dibawa ke bilik yang lebih besar lagi dengan keterusan. Proses tangga naik seperti itu dilakukan pula dalam penyelenggaraan absirasi sesuatu nan membasuh dari bumi, mulai dari individu, keluarga, kaum, suku, dan terus-menerus ke negari. Sebaliknya, dalam hal sosialisasi kebijakan, sesuatu nan tidak datang dari AV atau tidak datang dari atas atau hati mufakat, ini tingkat tertinggi, maka akan berlaku adalah tangga turun, yaitu dari puncak tinggi atau ranah sosial terluas atau dari bilik paling gadang ke bilik kecil di bawahnya terus sampai ke bilik kecil atau top down. Dalam realisasinya, apabila seseorang ingin menyampaikan keluhan, maka ia akan sampai kepada kerabat terdekat atau mamanya. Bila kekerabatan dekat atau mamanya tidak mampu memberikan persoalan atau memberikan solusi, maka kekerabatan terdekat itu akan menyampaikan ke kerabat yang biliknya lebih besar, yaitu penghulu. Dalam kaitan ini, penghululah yang memutuskan
perkara secara bermusyawarah yang menjunjung tinggi alur dan anut. Berdasarkan kebenaran, prinsip proporsionalitas atau dan kontekstualitas dipegang teguh dengan ketentuan bahwa dalam setiap uang atau duit, kepentingan bersama yang lebih luas harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan individu dan kelompok parsial. Hal itu tercermin pada kaum tegak basuka manga suku, tagak ba nagari mamaga nagari, tagak mamba baso mamaga bangso. Artinya tegak berkaum memagar kaum, tegak bersuku memagar suku, tegak bernagari memagar nagari, tegak berbangsa memagar bangsa. Artinya dalam konsep lebih luas atau konteks kebangsaan misalnya, maka kepentingan bersama yang lebih luas itu yaitu bangsa, meskipun ditempatkan di atas kepentingan kelompok etnik. Nilai-nilai etika dan moral kadang merupakan institusi pengontrolan bagi penjaga etik dan model keluarga atau martabat perempuan. Kadang sebagai rumah kediaman keluarga yang matrilineal didesain sedemikian rupa sehingga posisinya membelakangi atau tidak setidaknya merusuki jalan, dan jika menghadap ke jalan maka posisi tangganya adalah di sisi kiri dan kanan rumah dalam posisi menghadap jalan pula. Posisi tersebut didesain agar aktivitas warga rumah gadang tersebut yang terdiri dari perempuan dan anak-anak tidak terlihat oleh orang lain dari jalan. Dengan demikian pula aturan untuk mengkontrol perilaku perempuan agar tidak mendahului dirinya ke dalam pendekatan yang merendahkan diri dan keluarga komunalnya sendiri. Ajaran moral yang berfungsi sebagai alat kontrol itu adalah teks sumpah dan salah. Yang keempat yaitu nilai ekonomi atau hebat, cermat, solidaritas sosial. Rumah gadang dengan segala komponennya mendukungnya, terutama elemen rangsang menganut nilai ekonomi yaitu hebat dan cermat, serta solidaritas sosial. Sebagaimana dijelaskan bahwa rangsang terdiri dari 3 jenis dengan fungsi yang masing-masing. Yang pertama yaitu si tinjau laut beras yaitu keluarga khususnya untuk upacara. Yang kedua yaitu si tangka apa beras untuk desa miskin atau kelaparan. Yang ketiga yaitu si bayau beras untuk keperluan konsumsi sehari-hari. Nilai-nilai kebudayaannya. Semua nilai yang diuraikan di atas merupakan nilai kebudayaan apabila nilai-nilai itu disadari dan dihayati serta menjadi standar perilaku bagi warga rumah gadang dan warga Minangkabau secara umum. Apabila nilai abstrak demikian tidak lagi disadari, dihayati dan dijadikan standar perilaku masyarakat pendukungnya, maka nilai-nilai tersebut tidak mencapai status sebagai nilai kebudayaan. Yang ketiga yaitu tempat atau waktu. Yang pertama yaitu tempat pelaksanaan wawancara yaitu di rumah narasumber
yang beramat di buku tabis pengerotan. Yang kedua yaitu waktu pelaksanaan wawancara, yaitu tanggal 29 Maret 2021 pukul 13.30 sampai dengan selesai. Hasil wawancaranya yaitu Rumah Gadang merupakan rumah adat Minangkabau. Bangunan ini disebut rumah gadang tidak hanya karena ukurannya yang gadang atau besar, tetapi juga karena fungsinya yang besar. Rumah gadang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, tetapi juga sebagai tempat bermusyawarah, sebagai tempat pelaksanaan upacara adat, dan sebagai simbol eksistensi suatu kaum dalam nagari. Rumah gadang ini juga disebut dengan rumah bagonjong karena bentuknya atapnya yang melengkung tuncing yang disebut dengan gonjong mirip dengan lengkungan tanduk kerbau. Rumah gadang biasa menjadi salah satu bukti fisik keberadaan suku Minangkabau, sekaligus menjadi identitas karakteristik bagi suku Minangkabau. Selanjutnya, rumah gadang berbentuk persegi 4 yang mengembang ke atas. Lengkungan badan rumah lantai seperti badan kapal. Rumah gadang berupa rumah panggung dengan lantai paparan sekitar 1 atau 2 meter di atas permukaan tanah, dan terdapat tangga di bagian depan untuk masuk rumah gadang. Bagian dalam rumah gadang terbagi atas lanjar dan ruang-ruang yang ditandai oleh tiang. Lanjar adalah bagian antara daerah tiang depan dengan belakang, sedangkan ruang adalah bagian antara tiang kiri dan kanan. Lanjar belakang berfungsi sebagai kamar tidur, lanjar tengah berfungsi sebagai ruang makan atau ruang keluarga. Lanjar depan berfungsi sebagai ruang tamu. Pada dasarnya, denah rumah gadang sederhana seperti persegi panjang dengan berbagai ruang yang sederhana. Namun, menyiratkan banyak makna. Berlakunya sistem matrilineal atau garis keturunan menurut garis keturunan ibu juga dapat dilihat dari cara hidup di rumah gadang. Kentalnya agama Islam juga tergambar dari pola hidup dan kepercayaan dalam rumah gadang sesuai dengan filsafat suku Minangkabau, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Bangunan rumah gadang menunjukkan kesesuaian dengan alam praktis yang juga sesuai dengan falsafat suku Minangkabau. Alam tak kambang menjadi guru. Aktivitas di rumah gadang seperti cara duduk, cara berbicara, cara bersikap baik laki ataupun perempuan memiliki norma tertentu sesuai dengan aturan adat. Rumah gadang adalah ciri khas Minangkabau dan selalu dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau dari nenek moyang sampai sekarang. Namun, pada kenyataannya sekarang, keberadaan rumah gadang semakin berkurang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini terjadi karena bangunan rumah gadang yang ada sekarang sudah mengalami kerusakan dan pelapukan, baik mungkin hancur karena berbagai faktor, sementara kita lebih cenderung membuat bangunan dengan bahan dan gaya yang lebih modern mengikuti perkembangan zaman. Hal itu juga menunjukkan terjadinya perubahan cara hidup dan mulai berkurang rasanya hormat terhadap adat. Selain itu, besarnya biaya pembangunan rumah gadang dan kesulitan untuk mendapatkan bahan dan tukang tradisional untuk menjadi faktor kekurangannya keberadaan rumah gadang. Ini berarti lagi kemunduran kualitas dan kuantitas bangunan rumah gadang tidak sebanding dengan usaha kita untuk mempertahankan dan melestarikannya. Dari segi bahan, hampir seluruh komponen rumah gadang dibuat dari kayu, kecuali atap, biasanya dibuat dari hidu atau tauseng dan sendi. Dari batu kali terbentuk pipih yang berfungsi sebagai fondasi bangunan.
Oleh karena itu, salah satu upaya melestarikan yang dilakukan adalah melestarikan bahan baku sebagai bangunan rumah gadang. Pelestarian tersebut, pelestarian terhadap fisik bangunan diharapkan akan membawa konsekuensi terhadap pelestarian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, rumah gadang terdapat dibedakan berdasarkan ukuran, kelarasan, dan lukur. Menurut ukurannya, rumah gadang dibedakan atas tipe pandan, yaitu memiliki 2 lanjar dan 2 bonjong. Bahkan buang-buang memiliki 3 lanjar dan 4 bonjong. Dan gajah maharam yaitu memiliki 4 lanjar dan 4 atau lebih bonjong. Berdasarkan kelarasan atau model kepemimpinan, rumah gadang dibedakan menjadi 2, yaitu larasan otopiliang, yaitu rumah gadang bernama si tinjau laui. Rumah ini memiliki anjung di 2 ujung rumah. Anjung adalah ruang kecil yang lantainya lebih tinggi, maka dia disebut dengan rumah Mbak Anjuang. Yang kedua yaitu larasan Budi Cendiago. Rumahnya lazim disebut dengan rumah lantainya datar dan tidak teranjung dan tidak terserapi. Nilai kearifan lokal rumah gadang yaitu nilai sosial, nilai etika, moral, dan nilai kebudayaan. Pada gambar di atas merupakan rumah gadang yang berada di sini. Rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau. Bangunan ini disebut rumah gadang tidak hanya karena ukurannya yang gadang atau besar, tetapi juga karena fungsinya yang besar. Rumah ini disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat, yaitu dengan rumah Bagonjong, atau ada juga yang menyebut dengan nama rumah Baanjuang. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk atapnya yang melengkung runcing yang disebut dengan gonjong, mirip lengkungan tanduk kerbau. Rumah gadang berbentuk persegi panjang dan lengkungan badan rumah gadang lantai seperti badan kapal. Rumah gadang berupa rumah panggung dengan lantai papan sekitar 1-2 meter di atas permukaan tanah, dan terdapat tangga di bagian depan untuk masuk rumah gadang. Rumah ini dicat dengan warna coklat tua. Lampiran. Nama narasumber yaitu Nur Tani. Umur 75 tahun, alamat Kubutapi Sungai Rotan. Nomor HP tidak ada. Dokumentasinya bisa dilihat di slide-nya. Selanjutnya, transkrip hasil wawancara. Yang pertama yaitu jelaskan sedikit tentang rumah gadang. Jawabannya yaitu rumah gadang merupakan rumah adat Minangkabau. Bangunan ini disebut juga rumah gadang tidak hanya karena ukurannya gadang atau besar, tetapi juga karena fungsinya yang besar. Rumah gadang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, tetapi juga sebagai tempat bermusyawarah, sebagai tempat pelaksanaan upacara adat, dan sebagai simbol eksistensi suatu kaum dalam nagari. Rumah adat ini juga disebut dengan rumah Bagonjong karena bentuknya atapnya yang melengkung runcing yang disebut dengan gonjong, mirip lengkungan tanduk kerbau. Rumah gadang biasanya menjadi salah satu bukti fisik keberadaan suku Minangkabau, sekaligus menjadi identitas karakter bagi suku Minangkabau. Rumah gadang berbentuk segi empat yang mengembang ke atas. Lengkungan pada rumah gadang seperti lantai menyerupai badan sofa. Rumah gadang berupa rumah panggung dengan lantai papan setiap 1-2 meter di atas permukaan tanah, dan terdapat tangga di bagian depan untuk masuk ke rumah gadang. Bagian dalam rumah gadang terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Lanjar adalah bagian yang dekat pinggang dengan dan depan dan belakang, sedangkan ruangan adalah bagian antara tiang kiri kanan. Lanjar
belakang berfungsi sebagai tempat kamar tidur, lanjar tengah berfungsi sebagai ruang makan atau ruang keluarga, dan lanjar depan berfungsi sebagai ruang tamu. Pada dasarnya, denah rumah gadang sederhana, yaitu persegi panjang dengan pembangunan ruang sederhana, namun menyimpan banyak makna. Berlakunya sistem matrilineal, garis keturunan menurut garis keturunan itu juga dapat dilihat dari cara kehidupan masyarakat. Kentalnya masyarakat Islam juga tergambar dari pola hidup dan kepercayaan dalam rumah gadang sesuai dengan filsafat hukum Minangkabau. Adat bersandi syarak bersandi kebudayaan. Bangunan rumah gadang menjunjung penyesuaian dengan alam tropis yang juga disebut dengan filsafat hukum Minangkabau. Alam terkambang jadi dulu. Aktivitas di rumah gadang seperti cara duduk, cara berbicara, cara bersikap, baik dari laki-laki maupun perempuan memiliki norma tertentu sesuai dengan aturan adat. Yang kedua yaitu kenapa rumah gadang masih bertahan sampai sekarang. Jawabannya karena rumah gadang adalah ciri khas dari masyarakat Minangkabau dan selalu dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau dari nenek moyang sampai dengan sekarang. Tetapi kenyataannya sekarang keberadaan rumah gadang semakin berkurang baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini terjadi karena bangunan rumah gadang yang ada sekarang sudah mengalami kerusakan atau pelapukan atau mungkin hancur karena berbagai faktor. Sementara kita lebih cenderung membangun rumah dengan bahan dan gaya yang lebih modern, mengikuti perkembangan zaman. Hal ini juga menunjukkan terjadinya perubahan cara hidup dan mulai berkurangnya rasa hormat terhadap adat. Selain itu, besarnya biaya pembangunan rumah gadang dan sulitnya untuk menemukan badan atau tukang tradisional untuk menjadi faktor berkurangnya keberadaan rumah gadang. Ini berarti laju kemunduran kualitas dan kuantitas bangunan rumah gadang tidak sebanding dengan usaha kita untuk mempertahankan dan melestarikannya. Yang ketiga yaitu apakah bahan pembuat rumah gadang? Jawabannya yaitu dari segi bahan, hampir seluruh komponen bangunan rumah gadang dibuat dari kayu kecuali atap. Biasanya dibuat dari kudu atau semen dan sendi dari batu kali berbentuk pipih yang berfungsi sebagai fondasi bangunan. Oleh karena itu, salah satu upaya melestarikan yang dilakukan adalah melestarikan bahan kayu sebagai komponen utama membangun rumah gadang. Pelestarian terhadap fisik bangunan diharapkan akan membawa konsekuensi terhadap pelestarian nilai yang terkandung di dalamnya. Apakah ada keberadaan rumah gadang di setiap daerah di Minangkabau? Rumah gadang dapat dibedakan apakah ada perbedaan rumah gadang. Yang keempat yaitu apakah ada perbedaan rumah gadang di setiap daerah di Minangkabau? Jawabannya rumah gadang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, larasan dan luha. Menurut ukurannya, rumah gadang dibedakan atas lipeh pandan, yaitu memiliki 2 lanjar dan 2 gonjong. Lalu buang memiliki 3 lanjar dan 4 gonjong, dan gajah Mahara memiliki 4 lanjar dan 4 atau lebih gonjong. Berdasarkan kekerasannya atau modern kepemimpinannya, rumah gadang dibedakan menjadi 2, yaitu rumah larasan Pertiang, rumah gadang yang bernama Citinjau Laut. Rumah gadang memiliki anjung dari 2 ujung rumah. Anjung adalah ruang kecil, lantainya lebih tinggi, maka itu disebut dengan rumah Mbak Anjuang. Kelarasan Budi Candiago, yang kedua yaitu kelarasan Budi Candiago. Rumahnya lazim disebut dengan gadang, lantai datar, tidak menganjung dan tidak berserambi. Yang kelima yaitu apa saja nilai dari sebuah rumah gadang. Yang pertama yaitu nilai-nilai sosial, yang kedua yaitu nilai-nilai etika dan moral, yang ketiga yaitu nilai-nilai kebudayaan. Sekian presentasi dari saya.
pembahasan tentang laporan hasil observasi kearifan lokal Minangkabau terutama Rumah Gadang. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah atau keliru. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.